ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Biarkan aku pergi, Rel. Enggak, Miss. Aku nggak akan ngebiarin calon anakku kenapa-napa, Miss. Ya, mungkin ini saatnya buat kita harus bisa berlapang dada, Mi. Ini kan salah dan dosa Farel. Kita jangan menambah dosa itu, Mi. Papi akan berusaha menyayangi calon cucu gini. Kamu tuh kan lagi hamil. Kita semua itu mengharapkan anak yang kamu kandung. Jadi kita harus perhatian dong dengan kamu. Nggak enak ternyata cek kandungan tanpa ditemani suami. Tapi suami yang mana ya? Bingung juga. Pak Bram, Bu Maya. Gimana? Ada yang nyariin saya hari ini? Ada beberapa klien sih, Pak. Tapi saya udah bilang kalau Bapak lagi sakit. Memangnya Bapak lagi sakit apa? Oh, ini baru kita mau cek darah. Nah, kamu ngapain kesini, Lus? Kamu hamil? Iya. Cek kandungan dong kesini. Oh, tapi kamu punya suami kan? Mai, apa-apaan sih kamu? Sorry, Mas. Saya bercanda, Lulus ya. Jangan marah. Habis saya kaget. Saya nggak nyangka kamu tuh ternyata udah punya suami. Selama ini saya tanya kamu tuh lajang. Kok tiba-tiba hamil? Saya punya suami kok, Bu. Oh, ya bagus lah kalau gitu. Berapa bulan? Udah 3 bulan. Ya udah, selamat ya. Oke, Mas. Kita duluan ya. Asik banget sih. Udah kayak yang paling bener aja tuh dia. Kalau tadi aku emosi, aku bisa aja ngebongkar semuanya. Apaan sih, Nak? Papa ngantuk nih. Itu Pak, Om Koko. Bangun, Pak. Bangun. Aduh, kenapa lagi sih Bemo? Pulang kampung? Bagus deh, tenang hidup Papa. Bukan gitu, Pak. Justru Om Koko bawa kampungnya ke sini. Bawa kampungnya ke sini? Maksudnya apaan? Suara apaan tuh? Ya ampun kok, Lebaran haji kan masih setengah tahun lagi. Kok kambingnya beli sekarang? Bemo, lu ngapain bawa saudara-saudara lu kemari? Yo, teacher saudara. Kambing kan punya jenggot, saya kan enggak. Kita dong.
Ini teacher, kambing saya beli dari uang hasil iklan kemarin. Astagfirullahaladzim, Bemo. Emang lu dasar orang kampung ya? Kangen banget lu sama abang sama adek lo, sampai lu beli imitasinya di sini. Bemo, kalau misal punya duit yang banyak, beli motor kayak bisa dibuat ngojek ada duitnya. Atau nggak lo beli handphone biar lo gayaan dikit. Ngapain lo beli wedus? 3 lagi. Ya maklum lah teacher, kebiasaan di kampung. Kalau punya duit banyak, kalau nggak beli sawah ya beli sapi atau kambing. Kalau enggak, kebo. Ngapain ngomong kebo ngeliatin gue, hah? Om Koko, kambingnya dikasih nama dong. Kan ada 3, biar dipanggilnya enak. Iya lupa Yoga. Ini Yoga, yang paling tua Om Koko kasih nama si Jenggot. Yang kecil kurus ini Om kasih nama si Jalu. Nah yang gemuk jelek ini saya kasih nama Bambi. Lagu-laguan lo, Bemo. Segala kambing jelek aja lo namain ke pemain sinetron. Bagus kan? Maafin aku ya, Mos. Harusnya aku yang nyetir. Tapi takut nggak konsen, aku kan lagi sakit gigi. Nggak apa-apa, Al. Mendingan sekarang kita cari bubur ayam, terus kamu makan. Abis makan, kamu minum obat, biar kamu cepet sembuh, ya kan? Iya, Mos. Aduh, aku malas banget nih, Mos. Besok kalau udah sembuh disuruh balik lagi, dicabut giginya. Kan aku temenin, Al. Makasih ya, Mos. Tapi jujur, aku malu banget, Mos, sama kamu. Jadi ketahuan penakut gini, kayak anak kecil. Tapi sumpah, Mos, dari kecil tuh aku takut banget sama dokter gigi. Padahal aku dari kecil punya cita-cita pengen jadi dokter gigi loh. Serius kamu, Mos? Coba cita-cita kamu kesampaian, Mos. Aku jadi nggak takut lagi deh sama dokter gigi. Bisa-bisa setiap hari aku ke klinik kamu. Tapi Al, tangan kamu waktu di ruang praktek kok nggak sedingin waktu kamu di ruang tunggu sih? Ya iyalah, Mos. Kan aku ditemenin kamu. Kondisi kamu gimana, Miss? Sehat-sehat aja kan? Terus kapan mau ke dokter? Nanti aja, Om. Kondisi aku masih baik-baik aja kok. Aku heran, waktu diusir pergi itu, perutku kok rasanya sakitnya luar biasa ya. Tapi begitu tinggal di sini, perutku rasanya enakan banget. Kayaknya langsung sembuh. Apa ini semua karena aku mendapatkan banyak cinta dan perhatian dari keluarga ini ya? Kira-kira calon anakmu itu laki apa perempuan ya? Aku juga belum tahu, Om. Kamu sama sekali belum ke dokter? Belum sih, Om. Tapi waktu itu aku udah ngetes pakai tespek. Miska, kamu itu harus kontrol ke dokter. Kamu harus cek kehamilan kamu tuh bagaimana. Ya kalau misalnya Farel nggak bisa, sama Tante juga nggak apa-apa kok. Iya, Tante. Nanti pasti aku akan ke dokter. Dulu aja waktu aku hamil Nadine, kira-kira waktu usia kandungan aku 3 bulan, aku baru cek ke dokter. Kita sih cuman nggak mau ya sampai terlambat atau nyesel, Miss. Lebih baik ya kamu itu periksa sejak awal. Lagian kan itu untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Maksud Oma gimana? Ya siapa sih yang mau kehilangan kedua kali? Jangan sampai kamu tuh mengalami seperti Fitri. Iya, Miss. Kamu jangan sampai nyesel. Aduh, ngantuk nih aku nih. Aku ke kamar dulu ya. Ayo, Fit. Kalau kamu melahirkan, aku nemenin kamu, terus kamu boleh cengkeram tangan aku kalau kamu takut, ya? Atas nama cinta. Rel, kamu tuh kenapa sih?
Kita kan lagi ngobrol tadi sama keluarga. Kamu cuek banget malah ngajak aku masuk kamar. Loh emang kenapa, Fit? Kita ini suami istri, Fit. Masa aku ajak ke kamar aja kamu malu? Lagian daripada ngobrol yang gak penting, mendingan kita usah bikin anak. Ya enggak? Kamu kan tahu aku susah punya anak. Ya emang kenapa kalau susah, Fit? Masa kita mau diem-dieman aja di kamar seumur hidup? Rugi dong. Yang penting bikin-bikin aja. Jadi atau enggak, urusan belakangan, Fit. Nggak penting. Kamu kenapa, sayang? Kayak banyak pikiran kamu. Gak apa-apa, Rel. Kayaknya kita perlu second honeymoon nih, Fit. Kita perlu refreshing. Ke puncak mau nggak? Rel, nggak usah ya. Aku nggak enak sama Miska. Nanti yang jagain Miska siapa? Masa Mami? Kasihan Maminya dong. Serah kamu deh. Duh, mana ya? Mau ninggalin, nggak tega saya. Bemo. Ngapain sih lo? Udah masuk sana tidur. Pintu mau gue kunci nih. Teacher, di sini aman nggak sih? Dulu sih celana kolor gue pernah hilang. Padahal tuh celana kolor udah gue sulam tambal huruf N biar nandain punya gue. Tetep aja diembat laming. Waduh, kalau celana kolor aja hilang, gimana kambing? Mau ngapain lo? Mau tidur sama kambing, mau saya klonin. Ntar dicolong orang lagi. Yang bener lo mau ngelonin kambing lo? Astagfirullahaladzim. Kambing sama tuannya sama gilanya. Biarin aja. Yang penting kambing saya nggak hilang. Sini nak, sini nak. Fit, kayaknya kita emang harus ngelakuin penyegaran deh. Maksud kamu? Ya, kalau kita mau ngelupain kenangan kesedihan kita, ya kita banyak cara sih, Fit. Bisa aja kita ngelupain itu dengan membuangnya yang lama dan menggantikannya dengan yang baru. Ya, biar nggak kebayang-bayang. Misalnya? Ya, aku rasa perabotan ini udah saatnya diganti, Fit. Tapi Rel, perabotan di kamarnya ini semuanya masih bagus. Sayang kan kalau diganti. Ya, ini bukan masalah masih bagus atau udah tua. Tapi salah satu cara untuk menggantikan atau melupakan kesedihan itu ya dengan menggantikan perabot ini kan, Fit. Bisa aja. Ya, anggap aja kayak pengantin baru. Gimana? Udah sekarang kamu pergi ke toko furniture. Kamu pilih yang mana yang kamu suka. Nanti aku transfer ke ATM kamu ya. Kalau kamu nggak suka sama pilihan aku gimana? Sayang, sejak kapan aku nggak suka pilihan kamu? Aku cinta sama kamu, Fit. Jadi apapun yang kamu pilih pasti aku suka. Jadi kamu pilih aja ya. Ya udah, nanti aku beli di toko ya. Ya udah, aku pergi ya. Assalamualaikum. Salam. Om Koko mana sih? Kok belum bangun-bangun juga ya? Tidur di mana sih dia? Kok kamarnya kosong? Semalam nggak bisa tidur ah. Banyak nyamuk. Memangnya kamu tidur di mana, kok? Di halaman, Bu. Tidur sama kambing. Pantas aja begitu kamu masuk bau kambing. Aduh, kok. Kok mandi kamu sana mandi? Ya habisnya takut kambingnya hilang, dicuri orang, Pak. Jadi saya tidur sama mereka. Oh lu sinting lo Bemo ya? Gue pikir lo bercanda semalam. Ternyata lo beneran tidur sama saudara lo. Jangan-jangan itu makan kambing juga lagi. Udah kok, mandi. Iya, Pak. Cepetan, bau! Rel, konsep yang kamu punya itu sudah disetujui. Jadi kamu bisa langsung jalan. Kapan kamu mau mulai? Lusa udah mulai bisa syuting, Wi. Nanti aku siapin timnya dulu, Pi ya. Oke. Tapi bener, Pi, tadi, Pi. Yaudah.
Halo? Rel, kamu maunya lemarinya yang mana? Di sini ada yang kayu jati biasa, ada yang kayu jati asli. Tapi kalau yang asli jauh lebih mahal, Rel. Ya terserah kamu, Fit. Kalau menurut kamu bagus, ya kalau kamu suka, ambil aja. Kalau meja riasnya, kamu mau yang mana? Di sini ada yang warna hitam, kayak minimalis, terus juga ada yang klasik. Kan aku udah bilang, aku ikut aja. Ya kalau menurut kamu itu cocok, ambil aja, Fit. Terserah kamu ya. Benar. Kamu bakalan suka sama pilihan aku. Iya. Pagi, Al. Gimana? Gigi kamu masih nyut-nyutan? Udah enakan, Mus. Semalam udah bisa tidur nyenyak. Udah enak setelah minum obat. Terus sekarang kamu udah minum obat? Belum. Kalau gitu, nih, aku bawain bubur. Buburnya enak loh, aku beli di langganan. Terus abis makan bubur, kamu minum obat ya? Kamu perhatian banget sama aku, Mus. Makasih ya. Obatnya mana? Sini biar aku siapin. Minumnya mana ya, Al? Emang Obe belum nganterin minum? Ya udah kalau gitu, aku ambil minum dulu ya. Mus, biar aku aja ngambil sendiri ya. Gak apa-apa kok. Udah, nggak apa-apa. Kamu kan lagi sakit. Bentar ya. Moza udah kayak istri gua aja. Care banget. Sakit kayak gini pun kayaknya jadi ringan deh. Nih Al, habis ini minum obatnya ya. Kalau giginya udah nggak sakit, berarti besok kamu udah siap buat cabut gigi dong. Kamu stres ya? Denger aku bilang tadi cabut gigi. Tenang ya Al, besok aku pasti nemenin kamu sampai ke ruang prakteknya. Dan kalau kamu takut banget, kamu boleh kok cengkram tangan aku kayak kemarin lagi. Ya ampun, Mus. Makasih banyak ya. Iya deh, kalau gitu nanti gantian ya, Mus. Kalau kamu melahirkan, aku nemenin kamu, terus kamu boleh cengkram tangan aku kalau kamu takut, ya? Aku kan nggak hamil. Malahan belum nikah. Ngomong apa sih aku? Tapi kan nggak ada salahnya kalau berandai-andai, Mus. Sayang, nonton yuk. Kayaknya udah lama banget nih kita nggak nonton berdua. Tapi Rel, perabotan yang aku udah pesan sore ini datang. Ya ampun, titipin aja sama orang rumah. Ribet amat kamu. Ya? Yaudah, aku langsung ke bioskop. Kamu minta diantar sama Pak Amin aja. Soalnya kalau aku pulang ke rumah jemput kamu, takut kena macet, ya? Pulangnya makan sate ya? Iya boleh, ya. Ya udah, aku siap-siap dulu ya Rel. Ya, Assalamualaikum. Dengar ya Fitri, kalau kamu memang tidak senang ya sama barang pilihan Oma ya, nggak apa-apa. Pindahin aja ke kamar Miska. Miska lebih bisa menghargai pilihan Oma. Selera dia itu sama Oma. Tidak selera kamu yang rendahan itu. Atas nama cinta. Miss, aku pergi dulu ya. Mau kemana, Fit? Aku pengen pergi sama Farel, pengen makan, sekalian pengen nonton. Hati-hati ya. Selamat senang-senang. Fitri memang beruntung banget ya. Suaminya romantis, baik lagi. Aduh, kenapa aku jadi cemburu kayak gini ya? Orang baik itu memang berhak mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Sore, Bu. Mas, ini dari mana? Kami dari Mebel Sejati, Bu. Ini bonnya. Tadi siang Ibu Fitri memesan ranjang, meja hias, dan meja nakas, Bu. Astaga. Itu pesanannya dia. Nggak salah. Bener kok, Bu. Ibu coba cocokin dengan bonnya saja.
Atau Ibu Fitrinya ada? Biar saya langsung serah terima dengan beliau, Bu. Bu Fitrinya tidak ada di rumah. Dia itu cuma menantu saya. Saya pemilik rumah ini. Itu perabotan itu tolong dibawa kembali deh ya. Karena nggak cocok buat rumah ini. Tapi semua ini udah dibayar lunas oleh Bu Fitri, Bu. Saya nggak peduli. Tolong perabotan itu dibawa kembali ya, karena nggak cocok buat rumah ini. Saya minta yang kualitasnya di atas ini. Ada nggak? Ada, Bu. Tapi kemarin saya coba tawarin kayu jati asli. Tapi Bu Fitrinya nggak mau, katanya kemahalan. Dan dia malah memilih barang yang ini, Bu. Dasar norak tuh si Fitri. Seleranya kampungan banget. Bikin malu aja. Udah sekarang gini aja ya. Saya minta perabotan ini ya ditukar dengan yang kayu jati asli. Yang kualitasnya nomor 1. Soal pembayaran nanti anak saya yang melunasinya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Makasih ya. Fitri. Udah nikah sama orang kaya, selera masih tetap aja rendah. Hah, payah. Kamu kenapa sih? Seharian ini kamu nyakitin aku terus. Aku salah apa? Aku tuh masih sebel ya sama istri Mas. Ngomong kok nyelkit banget sih. Soal kemarin. Kenapa sih Mas nggak ngebelain aku? Udah tahu aku terpojok sendirian. Aku sudah negur dia, Lus. Dan aku nggak mungkin belain kamu secara frontal di depan dia. Ntar dia curiga lagi. Ya udah, ntar hubungan kita ketahuan sama dia. Terus kenapa Mas takut hubungan ini terbongkar? Emangnya Mas nggak curiga ya? Kalau di luar sana istri Mas juga selingkuh. Kamu ngomong apa sih? Enggak, aku bercanda. Lupain aja, Mas. Yaudah, kita pulang. Aku kan kangen sama kamu. Soalnya di rumah istri aku nyebelin banget. Udah tahu aku sakit, dia malah keluyuran mulu. Sekarang mendingan Mas tambahin uang saku aku buat ke Singapura. Nggak mau? Atau mau aku bongkar ini semua ke istri Mas? Oh gitu sih ngancamnya. Ya udah, ntar aku transfer deh. Jadi ini perabot pilihan kamu. Bagus, sayang. Nah, kalau ranjang nih, malam ini bisa kita coba nih kayaknya. Rel, ini semua bukan pilihan aku. Ini semua tuh barang-barang mahal. Rel, aku nggak milih ini. Kok bisa, Fit? Aku nggak tahu, kan tadi sore bukan aku yang nerima. Salah ngirim dong. Kalian berdua tuh udah pulang ya? Mami kok bisa nggak lihat sih? Mi, ini yang nerima perabot siapa, Mi? Kata Fitri salah ngirim, Mi. Rel, itu Oma yang nuker. Jadi tadi itu pesanan Fitri datang. Ya Oma merasa nggak cocok. Terus dia tuker deh sama yang lebih mahal sih emang. Oma tahu yang kalian pilih itu pasti yang paling murah. Makanya Oma pilih yang paling mahal. Rel, Oma pilihkan yang paling bagus buat kalian. Seharusnya ya kalian itu berterima kasih sama Oma. Oma, aku milih perabot ini bukan karena murah. Tapi karena aku sama Fitri menyukainya. Jadi kalian tidak suka ya atas pilihan Oma? Bukan nggak suka, Oma. Oma, kamu kan yang gak suka sama barang pilihan Oma. Aku... Barang yang kamu beli itu ya semua barang murahan. Modelnya kampungan. Tidak pantas ditaruh di rumah semewah ini. Kalau keluarga kita ya atau rekan bisnis bertua kamu melihat ya, kami mau bilang apa? Apa kamu memang sengaja untuk mempermalukan keluarga kita? Oma, udahlah. Ini bukan hal yang harus dibesar-besarkan. Yang nempatin kamar itu aku sama Fitri. Ya kalau aku ngerasa nyaman, kenapa Oma yang pusing? Oma, Fitri sama Farah nggak masalah kok sama perabotan yang Oma pilih. Kita suka kok. Makasih ya Oma. Ya ampun, Fit.
Kamu kenapa sih nggak pernah bisa ngungkapin apa yang kamu mau? Kamu selalu ngerasa nggak ada apa-apa. Padahal kamu selalu tersiksa, Fit. Udah ya, Rel. Jangan dibahas terus. Aku udah seneng kok sama perabotan yang Oma pilihin buat aku. Ya begitu. Seharusnya kalian tuh ya berterima kasih sama Oma. Karena Oma beli barang dia bukan murah. Rel, Fit, maafin ya sikap Oma. Ya memang sih, Oma itu masih sering ngatur. Tapi namanya juga orang tua. Kalian maklum aja ya. Mana kamu? Fit. Oma, gak usah pikirin omongannya Farel ya. Aku sama Farel suka kok pilihan Oma. Dengar ya Fitri, kalau kamu memang tidak senang ya sama barang pilihan Oma ya, gak apa-apa. Pindahin aja ke kamar Miska. Miska lebih bisa menghargai pilihan Oma. Selera dia itu sama Oma. Tidak selera kamu yang rendahan itu. Gak usah Oma, taruh aja mebel yang Oma pilih itu di kamar kita. Pilihan Oma bagus kok. Bagus apaan? Farel, kamu gitu sih? Aku nggak suka, Fit. Itu bukan pilihan kamu. Oma, pilihan Oma jauh lebih bagus kok daripada pilihan aku. Halo? Toko furniture Sejati? Mas, ini dari rumah Pak Utama. Saya minta besok pagi tolong diantarkan furniture atas nama pesanan Ibu Fitri ya. Iya, yang tadi diantarin tapi dibalikin lagi. Saya minta yang itu. Iya, terima kasih. Sayang, kalau... Ngapain kamu kesini? Lain kali kalau masuk kamar, ketok pintu dulu ya. Atas nama cinta. Rel, kamu tuh kenapa sih? Kasian dong Oma. Apa kamu sengaja mau nyakitin perasaannya dia? Aku nggak menyinggung perasaan dia, Fit. Dia yang menyinggung perasaan kamu. Aku gak sakit hati kok. Emang pilihannya Oma bagus. Kita terima aja ya, Rel. Lagian ngapain sih memperbesar masalah? Sampai kapan kamu bikin senang orang lain? Dan bikin sedih diri kamu sendiri? Kenapa sih kamu harus bohong dengan perasaan kamu sendiri, Fit? Aku tuh gak terpaksa. Lagian, waktu kamu pulang dan pertama ngeliat perabotan itu, kamu juga seneng kan? Itu karena aku pikir itu pilihan kamu, sayang. Aku gak suka omong gak menghargai kamu. Itu sama aja gak menghargai aku juga, Fit. Keterlaluan deh tuh si Farel masih Fitri. Udah Oma pilihin ya mebel yang paling bagus. Malah dia marah-marah. Maunya apa sih tuh orang-orang itu? Lagian ya si Farel itu ya, kok jadi seleranya ngikutin si Fitri? Jadi murahan dan rendahan. Oma, selera orang itu kan beda-beda. Jadi nggak bisa Oma samain. Pilihan Oma sama pilihan mereka mungkin sama-sama bagus. Tapi kan ini semua masalah cocok nggak cocok. Dan ini kan kamar pribadi mereka sendiri, Oma. Jadi mungkin mereka berdua nggak pengen ada turut campur dari orang lain. Gimana sih kamu ini? Kok jadi ngebelain mereka sih? Juga, papa kamu mana sih? Ajakin makan malam dong. Udah tidur, sayang. Ya ampun, jam segini udah tidur. Malas banget sih itu anak. Biarin aja, Yang. Kasihan papa. Pasti papa capek banget. Seharian kan papa nanti kodong-kodong terus. Aduh, gimana ya? Aduh, mati aku. Ada apa sih? Anu, Bu, itu anu saya hilang. Mas, ngomong yang bener dong, Mas. Aduh, maaf Mas Aldo, itu anu si Jalu, kambing saya hilang. Aduh. Kok hilang? Namanya di mana?
tahu dah. Bingung saya jadi. Aduh. Bemo! 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 Nih lo lihat nih kambing lo. Gigitin celana gue. Emang dikata celana gue rumput? Gue potong juga nih kambing. Jangan dong, teacher. Masuk dipotong. Aduh, sayang. Kenapa sih? Ini celana Pak De, teacher. Jangan dimakan dong. Jangan. Lu bawa sana. Lu sekolahin tuh kambing. Sana pergi lo. Gila. Untung aja benda pusaka gue kagak dimakan. Kalau dimakan, bisa nyesel seumur hidup gue. Waduh. Ini lagi pada ngetawain. Bukan diprihatin. Selamat. Ini dia yang gue tunggu dari dulu. Fitri, sayang. Kenapa sih, Rel? Kok kamu senyum-senyum gitu? Kamu tahu aja selera aku, Fit. Apaan sih? Aku nggak ngerti. Ya, sering-sering aja, Fit. Kamar mandinya dia kayak gitu. Oh, itu bukan aku. Itu Miska yang ngerapiin. Miska? Iya, tadi pas kamu lagi jogging, dia inisiatif buat ngerapiin kamar mandi. Ya udah aku izinin aja dan kebetulan aku lagi di dapur. Loh. Man, kembaran kamu mana? Si Bemo? Enak aja kembaran saya. Udah tahu gantangan saya kemana-mana. No, kembarannya si Jalu. Pak, masa mukanya Om Koko disamain sih sama kambing? Baunya nyengat banget sih. Kamu pasti tidur sama kambing lagi ya, Ko? Ya, habis gimana, Bu? Saya takut ancaman dari teacher Norman. Takut si Jalu dipotong. Saya tidur pelukin dia aja. Bemo, lu udah sinting kali ya? Lagian kasihan teacher. Si Jalu tuh langsung stres loh. Begitu teacher mau motong dia. Alah, timbang segala kambing aja lo, alam banget ya anak lo. Tak kau potong juga tuh. Jangan dong teacher. Mandi sana, bau. Bukan sarapan dulu, Pak. Mandi. Karena makan gue. Ya ampun Fitri. Sini aku bantuin, gak usah repot-repot. Gak apa-apa, aku seneng kok. Miss, tolong angkat ya. Ya, sebentar ya. Halo. Dari mana? Sebentar ya. Fit, ini ada telepon buat Farel. Farelnya ada di kamar. Tolong disampein ya. Sayang, kalau... Ngapain kamu kesini? Lain kali kalau masuk kamar, ketok pintu dulu ya. Maaf Rel, aku cuma pengen ini nyampein ada telepon dari toko furniture. Fitri itu bawa sial. Lihat aja, pasti deh Nadia nanti kenapa-napa. Lihat aja ya kalau udah kejadian baru kalian itu nyesel. Atas nama cinta. Miss, kamu kenapa? Enggak. Aku nggak kenapa-napa. Miss, cerita dong sama aku. Kamu kok keluar dari kamar Farel nangis kayak gitu? Aku nggak kenapa-napa, Fit. Aku ke dapur dulu ya. Rel,
Kamu marahin Miska ya? Iya. Lagian masuk nggak pakai permisi. Aku yang salah. Tadi aku lagi sibuk ngurusin Nadine. Jadi aku suruh Miska ngangkat telepon dan sampein ke kamu. Aku nggak peduli, Fit. Kamar itu hanya milik kita berdua. Dan aku nggak suka ada orang lancang masuk ke dalamnya. Tapi kamu nggak perlu marahin Miska kayak gitu. Dia lagi hamil. Aku takut perasaannya sensitif. Udahlah, Fit. Kita kok jadi ribut gara-gara dia sih? Yaudah, aku kantor dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Gara-gara aku mereka jadi ribut. Gak seharusnya aku berada di rumah ini. Halo, ya Re? Rel, gue mau ngundang lo nih buat acara pertunangan gue besok. Lo tunangan? Sama siapa, Re? Si Ilis sama siapa? Emang gue banyak ceweknya? Ya sama itulah. Iya, gue bercanda, Re. Kapan acaranya? Besok malam. Pokoknya lu harus datang dan bawa istri lu juga. Oke? Sip, beres, Bos. Halo, Fit. Kamu di mana? Aku lagi nganterin Nadine ke sekolah. Ada yang ketinggalan? Ada. Tadi ketinggalan nyium. Lagian kamu juga gak ngingetin sih. Maaf ya, Rel. Tadi aku gak enak sama Miska. Kenapa sih, Fit? Ya terserah kita mau ngapain, Fit. Kita kan suami istri. Iya, yaudah. Sebenarnya kamu ngomong apa sih? Tadi aku ditelepon teman lama aku, si Ray. Dia ngajak aku untuk datang ke undangannya dia, acara pertunangannya dia. Tapi ajak Miska juga ya. Ngapain ajak dia, Fit? Miska itu lagi stres. Kasihan kalau di rumah terus, ya. Serah kamu deh. Mas, nanti mebel ini taruh di kamar sana aja ya. Nah, barang yang di sana, Mas, minta tolong ditaruh di kamar. Ke kamar Mama aja. Barang pilihan Mama ya untuk Mama. Dasar anak-anak ya, nggak tahu ya barang berkualitas dan bagus. Iya, Mam. Kalau pilihan Mama pasti ditaruh di kamar Mama aja. Tapi ngomongnya nggak usah sewot gitu dong, Mam. Fitri mana? Fitri lagi nganterin Nadine ke sekolah, Oma. Kamu itu gimana sih? Kok percaya aja sama Fitri? Fitri itu kan orangnya ceroboh. Mam, kenapa sih ngomongnya kayak gitu, Mam? Fitri itu selalu perhatian dan sayang sama Nadine. Lagian biarin aja lah, Mam. Biar dia belajar ngurus anak. Fitri itu bawa sial. Lihat aja, pasti deh Nadine nanti kenapa-napa. Oma, tolong Oma jangan ngomongin jelek-jeleknya tentang Fitri. Aku itu udah punya hutang budi banyak sama dia. Fitri itu baik banget sama aku. Lihat aja ya kalau udah kejadian baru kalian itu nyesel. Huh. Tuh, Lia. Yang diundangkan cuma kamu sama Miska, ya. Karena tahu Fitri itu habis keguguran. Takut kesialannya itu yang menular ke menantunya yang mau 7 bulanin. Atas nama cinta. 4 mendatar, 4 kotak, kendaraan niaga, roda 3. Bemo dong. Koko alias si Bemo. Halo Ayang Entam, apa kabar? Mas, aku pengen deh main ke rumah kamu. Pengen ketemu sama anak kamu yang kamu bilang lucu itu. Yang bener nih. Boleh, boleh. Tapi, aduh, jemputnya gimana ya? Soalnya mobil aku lagi di bengkel. Gini aja deh. Ntar aku suruh supir aku untuk jemput kamu, tapi pakai taksi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aku tunggu ya, Mas.
Oke deh yang entam, I love you. Mwah. Asik. Tapi ntar kalau dia datang kemari, nyuguhin apaan ya? Bingung gue. Bemo! Bemo! Ya. Sini lo. Kenapa, teacher? Ntar lo jemput cewek gue Tamara. Naik taksi ya? Iya, teacher. Siap. Nyemput yang teacher yang cantik itu ya? Asik. Ngapain lo tawa? Awas lo ngaku-ngaku dia jadi cewek lo ya. Ntar gue pengen lihat. Awas cewek gue lecet. Ntar lo grogotin lah pakai gigi lo. Wah, teacher bisa aja grogotin. Emang saya ini rayap apa? Emang? Nih alamatnya nih. Nih. Nadine senang gak Tante anterin? Seneng banget Tante. Tiap hari Tante mau kan nganterin Nadine sekolah? Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam. Jeng Rani, apa kabar? Baik. Ini loh Jeng, saya mau menyampaikan undangan 7 bulanan menantu saya si Nina. Ini buat Jeng Lia dan Mbak Miska. Makasih ya Jeng ya. Ya, kita bisa datang kok. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Lia, yang diundangkan cuma kamu sama Miska, ya. Karena tahu Fitri itu habis keguguran. Takut kesialannya itu yang menular ke menantunya yang mau 7 bulanin. Mama tuh kenapa sih ngomong kayak gitu? Mama tahu nggak? Itu tuh cuma mitos. Fit, nggak usah dipikirin ya sayang ya. Ya Allah, beri aku kekuatan, beri aku ketabahan untuk mendengar hal seperti ini. Aku juga nggak pernah menginginkan untuk keguguran, tapi jangan perlakukan aku seperti ini. Kenapa aku disebut pembawa sial? Lus, kok mereka dua-duanya ada di sini sih? Tuh kan, Oma bilang juga apa? Sial. Fitri, cepat ambil obat merah. Cepat, kok kamu tuh lelet amat sih? Lihat tuh Nadine berdarah-darah begitu. Kenapa, Rel? Aku nggak ngerti. Kamu kayak nyuruh Nadine untuk manggil aku papa. Aku bukan papanya, Miska.